Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang berbahagia. Terlebih dahulu wasiat takwa kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Ketakwaan juga merupakan salah satu tujuan yang ingin Allah sampaikan kepada kita ketika kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita semua selama Ramadan mungkin sudah pernah mendengarkan salah satu ayat tentang kewajiban berpuasa, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu diwajibkan, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Pada dasarnya takwa yang ingin kita raih juga adalah ingin meningkatkan kehormatan kita, kemuliaan kita di mata Allah. Karena sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah bukanlah karena kekayaannya, bukanlah karena pangkat dan jabatannya, bukanlah karena kecantikan dan ketampanannya, tetapi semata-mata karena ketakwaannya. Untuk itulah marilah kita terus berlomba untuk meningkatkan ketakwaan ini. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah karena telah menyelesaikan salah satu kewajiban kita, salah satu rukun Islam, yakni ibadah puasa selama sebulan penuh. Dan marilah kita ambil hikmah dari bulan Ramadan yang telah kita lalui ini. Cukup banyak tarbiyah, cukup banyak pendidikan, gemblengan, tempaan yang kita terima, yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah mari kita membawa oleh-oleh Ramadan itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah mari kita bawa Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Ini sesuai dengan wasiat Rasulullah. Ketika beliau belum meninggal, beliau sempat berwasiat kepada umat manusia, kepada kita semua, lebih-lebih orang yang beriman. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian semua dua pusaka.
apabila kalian berpegang teguh kepadanya, menjadikannya sebagai pedoman hidup, insya Allah kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua pusaka tersebut, yang pertama adalah Kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW. Kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah. Kenapa hadis Nabi juga menjadi wahyu? Karena tersebut dalam Al-Quran, in huwa illa wahyu yuha. Ketika Nabi menyampaikan sesuatu, itu juga merupakan kehendak yang Allah berikan, makanya menjadi sebuah wahyu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kurang lebih 23 tahun Rasulullah memperjuangkan, menyampaikan kepada umat manusia tentang kebenaran Al-Quran. Dan alhamdulillah, penduduk dunia saat ini yang beragama Islam sudah sangat banyak, luar biasa. Hampir di setiap negara ada penduduk muslim. Dan itu merupakan satu kebanggaan, merupakan satu keberhasilan yang sangat luar biasa. Meskipun pada awal-awalnya ketika Rasulullah diutus, sampai-sampai ada yang menyebutnya gila. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak percaya meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan Rasulullah sebagai Nabi yang diutus oleh Allah, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah. Mereka ragu-ragu. Bahkan mungkin juga sampai sekarang ada yang menyebutnya sebagai Nabi palsu. Akan tetapi hadirin wal hadirat, seiring dengan perjalanan dunia, sejarah manusia kemudian terungkap, ternyata banyak sekali para ahli, para profesor, para doktor yang kemudian di dalam perjalanan hidupnya, meskipun Rasulullah SAW telah wafat, cukup lama wafatnya, tetapi temuan-temuan ini kemudian mengokohkan, menguatkan tentang kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Untuk itulah kita semua tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh was-was, tidak boleh tidak percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia, wahyu yang Tuhan alam semesta ini ingin sampaikan kepada makhluknya, yakni kita semua yang bernama manusia. Para tokoh-tokoh yang telah menemukan kebenaran melalui penelitiannya, di antaranya yang pertama Paul Dirac, seorang ilmuwan Inggris, pernah mencoba sebuah penelitian yang diberi nama dengan Parité. Beliau mendapat Nobel tahun 1933 Masehi. Beliau menemukan ternyata di dalam benda-benda yang bersifat mikroskopik itu pasti ada pasangan-pasangannya. Makanya kemudian muncul teori persamaan Paul Dirac, di mana semua partikel memiliki antipartikel. Dan ternyata ini sangat selaras dengan bunyi ayat dalam surat Az-Zariyat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, Frank F., seorang ahli geologi dari Amerika, menyatakan dalam bukunya yang diberi judul The Edge bahwa gunung memiliki akar yang sangat kuat di dalamnya yang berfungsi menstabilkan bumi dan terjadinya goncangan. Dan ini sangat selaras dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Kata Allah, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Allahu akbar. Yang ketiga, Keith Elmore, Profesor Emeritus Universitas of Toronto, Amerika, yang meneliti tentang perkembangan embrio, ya, di mana ini sangat selaras dengan bunyi surat
Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Bayangkan hadirin hadirat, Rasulullah bukanlah seorang ilmuwan. Rasulullah bahkan di zamannya dikenal sebagai seorang yang ummi, tidak tahu baca tulis. Tetapi kenapa Rasulullah mengungkapkan kalimat seperti ini? Dan ini sebagian ilmuwan modern sampai sekarang pun masih menganggap bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang ummi tidak mungkin dia mengungkapkan sampai sedalam itu, sampai tahu keadaan di dalam rahim ketika seorang wanita itu hamil. Dan ini baru terungkap oleh Keith Elmore, Profesor Emeritus tersebut. Alfred Corner, Bapak Ibu, mungkin ada juga yang pernah dengar. Ya, ini tentang kejadian yang luar biasa yang setiap tahun terjadi di dalam akhir Ramadan, 10 hari akhir Ramadan. Alfred Corner ini adalah ex-ilmuwan NASA. NASA itu yang organisasi Amerika yang kerjanya terbang ke bulan melakukan penelitian. Ini ilmuwannya salah satunya adalah Alfred Corner. Apa yang terjadi? Beliau menemukan dalam setiap akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, selalu terjadi keanehan. Yakni ada satu malam di mana 10.000 lebih bintang dan lebih dari 20.000 meteor yang biasanya menabrak bumi atau bintang jatuh orang menyebutnya, tiba-tiba terhenti. Dan paginya matahari bersinar tetapi tanpa radiasi. Ada cahaya tapi tidak panas. Ini ternyata selaras dengan bunyi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya kata Nabi, malam itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang-bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat, artinya tidak terlalu panas seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. Masih banyak penelitian-penelitian lain yang membuktikan kebenaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Tentunya ketika kita sudah menyadari tentang kebenaran Al-Quran, baik kebenaran dalam keyakinan dengan menggunakan iman yang kita miliki, maupun kebenaran yang telah diuji dengan teknologi, dengan ilmu sains modern, maka tentu hal ini seharusnya membuat kita lebih kuat lagi berpegangan kepada Al-Quran. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita juga patut menjunjung tinggi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita terus kuatkan ukhuwah, persatuan. Hari ini kita berlebaran, beridul fitri. Kemarin juga ada saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu melaksanakan sholat id. Perbedaan-perbedaan seperti ini jangan dibesar-besarkan. Ini adalah perbedaan yang sifatnya furu'iyah, hanya cabang-cabang saja. Sama ketika kita sholat berjamaah, yang satu ada yang kunut, yang satu tidak. Yang satu ada yang baca usolli, yang satu tidak. Tidak usah dibesar-besarkan. Dan kita juga harus bijak dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan warga sekitar kita. Di Indonesia ada juga penganut agama lain yang tentunya
perlu kita juga bertoleransi. Tentu saja toleransi harus sesuai dengan ajaran yang kita anut. Demikianlah, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan pemahaman kepada kita dan lebih menguatkan keyakinan kita sehingga iman kita semakin tambah kuat, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari berikutnya setelah selesai Ramadan, setelah ditempa, insya Allah kita akan semakin baik dan semakin baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul